Salam Gema Suara Iman. Dalam jumpa ini, Gema Suara Iman akan mengulas tentang Yesus itu manusia, Yesus itu Allah. Tema ini kita pilih karena masih ada di antara kita yang bertanya, Yesus itu manusia apa Tuhan? Masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu Allah. Pertanyaan seperti ini, atau orang tidak percaya Yesus itu Allah, adalah hal yang wajar. Kalau ada yang bertanya atau tidak percaya, kita jangan serta-merta menyalahkan mereka, karena mereka memang belum mengerti. Kitalah yang harus menjelaskannya. Sahabat Suara Iman, ulasan ini akan kita awali dengan kelahiran Yesus sebagai manusia. Pada waktu itu, Tuhan memerintahkan malaikat Gabriel untuk memberitahukan akan kelahiran Yesus kepada seorang perempuan bernama Maria. Dalam Lukas 1 ayat 28-35 dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu disebut Kudus Anak Allah." Setelah itu, malaikat itu pergi meninggalkan Maria. Beberapa bulan kemudian, setelah tiba waktunya, Maria pun melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamainya Yesus. Sejak lahir, selama masa kecil, sampai besar, sampai ketika pencobaan di padang gurun, Yesus hidup seperti manusia biasa. Namun ia tetap dalam penyertaan Tuhan. Dia seorang anak yang lahir dari seorang ibu bernama Maria. Masa kecilnya, dia hidup seperti anak-anak yang lain. Dia bermain dengan teman-temannya, bermain dengan keempat saudaranya yang bernama Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dia bermain sebagaimana kebiasaan anak-anak sebayanya. Dia membantu pekerjaan orang tuanya dan sebagainya. Sejak kecil sampai ia menjalani pencobaan di padang gurun, dia belum pernah mengabarkan Injil, belum pernah mengadakan tanda-tanda mujizat, karena dia belum diurapi menjadi Mesias. Jadi, kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus mengadakan tanda-tanda mujizat pada masa kecilnya, cerita itu bukan berasal dari Injil Tuhan. Karena pada masa itu, Yesus belum diurapi Tuhan menjadi Mesias, dan kuasa Tuhan belum ada padanya untuk melakukan hal itu. Itulah peristiwa kelahiran dan masa kecil Yesus, anak manusia, anak Maria.
Dia adalah manusia yang diberi nama Yesus. Sahabat Suara Iman, sekarang kita lihat bahwa Yesus itu adalah Allah. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, pasal 14 dan 18 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mengatakannya. Kemudian dalam Yohanes 4 ayat 24 mengatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan firman itu adalah Allah. Firman adalah perkataan Allah, kata-kata Allah. Perkataan Allah adalah Allah itu sendiri. Perkataan tidak terpisah dari yang punya perkataan. Firman itu telah menjadi manusia. Kalau Allah menjadi manusia, pasti setiap orang bisa melihat Allah, bahkan bisa menyentuhnya. Tetapi dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Kemudian dikatakan Allah itu roh. Pernyataan-pernyataan ini seolah-olah saling bertentangan. Sahabat Suara Iman, sekarang mari kita lihat firman Tuhan dalam Ulangan 18 ayat 18 dan 19. Tuhan berfirman kepada Musa, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan Kutuntut pertanggungjawaban. Dalam firman ini Tuhan mengatakan akan menaruh firman-Nya di dalam mulut nabi itu, dan nabi itu akan mengucapkan segala firman Tuhan. Itu berarti apa yang diucapkan nabi itu adalah firman Tuhan. Kalau yang diucapkan nabi itu adalah firman Tuhan, artinya Tuhan berfirman melalui mulut nabi itu. Kalau Tuhan berfirman melalui mulut nabi itu, artinya manusia akan bisa berbicara dengan Tuhan dan bertemu dengan Tuhan yang diam di dalam nabi itu. Setiap nabi menerima firman Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan berfirman kepadanya. Kemudian dia menyampaikan pesan Tuhan dalam firman itu kepada orang lain. Dia tidak mengucapkan firman, tetapi hanya menyampaikan pesan yang difirmankan Tuhan. Sedangkan nabi yang akan dibangkitkan Tuhan dalam firman ini berbeda dengan nabi-nabi lain, karena Tuhan akan menaruh firman-Nya dalam mulut nabi itu. Dan nabi itu akan mengucapkan firman-firman Tuhan. Dia bukan menerima firman, kemudian menyampaikan pesannya kepada orang lain. Karena
ketika nabi itu berbicara, sesungguhnya Tuhan sendirilah yang sedang berbicara atau berfirman. Artinya, perkataan nabi itu adalah firman Tuhan. Kalau Tuhan berfirman dan terdengar melalui mulut nabi itu, berarti nabi itu adalah firman Tuhan. Itulah yang dikatakan firman telah menjadi manusia. Sahabat Suara Iman, kita kembali ke Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 yang mengatakan, firman itu telah menjadi manusia. Dikatakan demikian karena firman Tuhan diam di dalam diri manusia itu. Dan apa yang dikatakan manusia itu adalah firman Tuhan. Manusia itu adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah firman Tuhan. Firman itu adalah Allah. Sahabat Suara Iman, pada awal ulasan kita tadi, kita telah membicarakan bahwa Yesus itu adalah manusia. Dia lahir dari seorang ibu bernama Maria. Semasa kecilnya sampai dia berumur kira-kira 30 tahun, dia bermain dan hidup sebagaimana manusia-manusia yang lain. Dia adalah manusia. Kemudian Tuhan mengurapi Yesus dan menaruh firman-Nya di dalam mulutnya. Dan firman itu diam di dalam dirinya. Firman itu telah menjadi manusia. Sekarang jelas bagi kita bahwa Yesus itu adalah manusia karena dia dilahirkan oleh manusia dan hidup sebagai manusia. Dan dia adalah Allah karena dia adalah firman Tuhan. Agar lebih jelas, mari kita baca Yohanes 8 ayat 57 dan 58. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Pada waktu itu Yesus baru berumur kira-kira 30 tahun. Dan dia mengatakan, sebelum Abraham jadi, dia telah ada. Sedangkan Abraham hidup pada zaman kira-kira 2000 tahun sebelumnya. Jelas di sini yang berbicara dengan orang-orang Yahudi itu bukanlah Yesus sebagai manusia. Bukan Yesus yang dilahirkan oleh Maria. Tetapi Yesus firman Tuhan yang diam di dalam Yesus. Firman itu sudah ada bersama-sama dengan Allah sejak Allah ada. Allah dan firman-Nya sudah ada sebelum dunia ini ada. Dan ia sudah ada sebelum Abraham ada. Sahabat Suara Iman, supaya tidak salah mengenal Yesus, kita harus memahami Yesus dari sisi keinsaniannya, yaitu Yesus sebagai manusia, dan Yesus dari sisi keilahiannya, yaitu Yesus sebagai firman Tuhan. Yesus sebagai manusia dikenal dari dia bisa dilihat oleh mata manusia. Dia dilahirkan oleh seorang ibu bernama Maria. Dia merasakan lapar dan makan bersama murid-muridnya. Dia bisa disalibkan, mati, dan dikuburkan. Sedangkan Yesus sebagai firman Tuhan dikenal dari dia tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Dia bukan lahir dari manusia, tetapi
datang dan keluar dari Allah, seperti yang disebutkan dalam Yohanes 8 ayat 42. Dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Dia adalah Alfa dan Omega, seperti yang disebutkan dalam Wahyu 22 ayat 13. Dia mempunyai semua kuasa dan kemuliaan, karena dia adalah Allah. Dia menyembuhkan penyakit dan membangkitkan orang mati, dan sebagainya. Sahabat Suara Iman, dengan ulasan ini kita mengenal Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai firman Tuhan. Yesus itu manusia, Yesus itu Allah. Kita wajib beriman kepadanya, Yesus yang diurapi Tuhan. Karena dialah kita mengenal firman-firman Tuhan. Dia adalah Allah yang terlihat, dan dia telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk keselamatan umat manusia dari dosa. Terpujilah nama Tuhan. Demikian ulasan kita tentang Yesus itu manusia, Yesus itu Allah. Salam Suara Iman.